Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, kemudahan untuk bisa duduk di sini, berkumpul di sini, saling sharing ilmu insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bagi kita akan dimudahkan jalannya untuk terus bisa continue dalam kebaikan. Karena yang paling penting dalam kebaikan itu adalah bukan banyaknya kebaikan yang kita lakukan, tetapi seberapa panjang, seberapa lama kebaikan itu bisa kita lakukan. Karena kalau banyak tapi nggak bertahan lama, jadi amal baiknya itu jadi tidak bernilai nantinya. Tetapi kalau dia sedikit, kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dia sedikit tapi continue. Syukur-syukur bisa banyak dan continue juga. Nah, untuk bisa continue itu kita butuh kadang-kadang booster berupa ilmu, ketemu sama orang-orang yang punya mimpi sama dengan kita, ketemu dengan orang-orang yang punya tujuan sama dengan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan kegiatan sore hari ini itu termasuk yang memenuhi syarat itu gitu. Duduk bersama, kita punya mimpi yang sama, kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk jadi orang baik. Karena apapun latar belakang kita di sini, jangan pernah merasa, aduh saya sudah terlalu hina untuk menjadi orang baik. Karena bagaimanapun teman-teman yang dirahmati oleh Allah, orang soleh saja bisa salah. Orang salah pun bisa menjadi orang soleh. Semuanya berproses. Semuanya punya peluang yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tentang siapa kita dahulu, tetapi ini tentang siapa kita sekarang dan siapa kita di masa depan. Ini bukan tentang dari siapa kita dilahirkan, tetapi ini tentang bagaimana cara kita nanti meninggalkan muka bumi ini. Enggak apa-apa kita dilahirkan di tengah lingkungan keluarga yang mungkin enggak kenal agama. Kita lahir di tengah lingkungan keluarga yang bahkan mungkin jauh dari agama. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kita meninggal dalam keadaan dekat dengan agama. Karena yang paling penting bukan bagaimana kita lahir, tetapi bagaimana posisi kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah husnul khatimah. Kita enggak pernah mendengar istilah lahir yang baik gitu ya. Tetapi kematian yang baik. Akhir hidup yang baik. Itu yang kita incar. Untuk kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Dan nanti pun dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang kelak bermimpi, punya keinginan, punya harapan bertemu dengan Rasulullah, benar-benar bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih saya inginkan untuk saya temui kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan yang lebih besar dalam hidup saya kecuali bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mimpi terbesar umat Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya menyampaikan apa? Umatku, umatku, umatku. Bahkan di akhir hidupnya nama-nama kita lah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah lah yang seharusnya menjadi inspirasi terbesar kita, menjadi mimpi besar kita untuk bisa kita jumpai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya seperti ini. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya aku merindukan kerabatku. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku merindukan kerabat-kerabatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kerabatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kami ini kerabatmu? Apakah kami ini keluargamu? Apa kata Rasulullah? Kalian adalah sahabatku, tetapi aku merindukan kerabatku. Siapa kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang kata Rasulullah tidak pernah berjumpa aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu aku, tetapi di dalam hidupnya dia selalu merindukan aku. Dia mengenal aku, dia menyebut-nyebut namaku, dia rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang inilah yang Rasulullah rindukan. Orang-orang inilah yang Rasulullah pengen sekali berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa kita jadi anak gaul ya. Jadi anak gaul gitu, anak kekinian silahkan. Ikut tren, update sama sesuatu silahkan. Main media sosial silahkan. Tetapi jangan lupa, jadilah anak muda gaul yang soleh. Jadilah anak muda gaul yang solehah. Jadilah anak muda yang penampilannya boleh gaul, tetapi hatinya tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azan berkumandang dia pergi ke masjid, dia sholat. Saat waktunya ngaji, dia ngaji. Saat waktunya dia belajar. Karena muslim itu bukan tentang bagaimana kita berpenampilan.
Bagaimana kita terlihat, apakah wajah kita tampan, baju kita mahal dan lain sebagainya, tidak. Tetapi seorang muslim itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qulubukum, tetapi hati kalian. Saat hati kalian itu tunduk kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan Allah, maka Allah akan lebih cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk pemuda-pemudi yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Kita ridho dengan ketetapan Allah dan Allah pun ridho dengan kita. Seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita membahas tema yang menarik nih. Proses dan progres gitu ya. Bagaimana caranya dalam hidup ini kita harus achieve something gitu. Kita harus meraih sesuatu. Kita harus mencapai sesuatu dalam hidup kita. Kalau seseorang hidupnya itu gimana nanti? Saya ikut seperti air mengalir aja. Itu slogan saya. Mohon maaf, itu bukan slogan. Kalau seperti air mengalir itu selokan. Kan seperti air mengalir kan? Jadi bukan slogan. Hidupnya terombang-ambing. Orang maksiat dia ikut maksiat. Orang taubat dia taubat. Orang pergi ke kelabing dia ikut kelabing juga. Orang sholat dia ikut sholat. Terombang-ambing. Karena apa? Hidupnya mengalir seperti air. Dia tidak punya target dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang pengen dia capai dalam hidupnya. Makanya kita harus punya sesuatu yang kita pikirkan. Kira-kira apa yang pengen saya capai dalam hidup saya. Apalagi kita para pemuda kebanyakan. Pemuda dan pemudi. Ibu-ibu juga masih pemudi nih. Ya. Karena usia itu hanyalah angka. Jiwa tetap harus muda. Ya Bu ya. Jiwa tetap harus muda seperti itu. Kita harus punya sesuatu yang kita ingin capai dalam hidup ini. Nggak boleh kita lahir biasa-biasa. Kembali kepada Allah dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Kita harus punya kontribusi dalam kebaikan di muka bumi ini. Setidaknya kita punya kontribusi yang baik dalam hidup ini walaupun hanya sedikit. Nah, untuk mencapai kontribusi itu, untuk mencapai sesuatu dalam hidup kita itu dibutuhkan yang namanya proses. Karena kebanyakan, apalagi anak muda hari ini, mohon maaf, seringkali dididik dengan instan. Seringkali mereka berguguran di jalan dakwah, berguguran di jalan kebaikan. Karena apa? Karena tidak sanggup menjalani proses panjang yang harus dia lalui. Tidak ada hasil baik yang diraih dengan cara instan. Sesuatu yang didapatkan dengan cepat, kata Buya Hamka, berpotensi hilang dengan cepat. Itu pegang baik-baik. Sesuatu yang didapatkan dengan cepat berpotensi hilang dengan cepat. Maka nikmati prosesnya. Karena sukses itu singkatan dari suka proses. Jadi dia suka berproses. Bahagianya dia nikmati, dukanya pun dia nikmati. Jangan bahagianya dia nikmati, saat berduka dia pergi. Jangan menjadi orang yang muntaber, mundur tanpa berita. Atau hipertensi, hilang pergi tanpa permisi gitu ya. Nggak pernah ada kabar, nggak pernah ada kejelasan, tahu-tahu lari dari dakwah. Kenapa? Capek. Karena panjang jalannya. Dikirain setahun hidup di dakwah, saya bisa jadi orang sukses gitu kan. Setahun hidup di dakwah, saya nambah follower dikirain. Ternyata udah setahun berdakwah, follower nggak nambah, like nggak nambah, duit nggak ada ya kan. Nggak siap menikmati proses panjang yang harus dia lalui. Kita harus berproses. Bukankah untuk naik ke tangga kedua kita harus naik ke tangga pertama? Untuk naik ke lantai 2, bahkan ikut lift sekalipun, kita harus lewat lantai yang pertama dulu. Nggak bisa langsung ke atas, kecuali antum Spiderman. Bisa antum pakai jaring, langsung terbang ke atas. Tetapi kita manusia, akhi. Bukan superhero gitu ya, manusia biasa. Ya kita nggak bisa langsung pergi ke atas. Bahkan ini kan nggak terlalu tinggi ya. Untuk sampai ke situ, kita kan harus jalan dulu. Naik tangga dulu, barulah sampai ke atas itu. Artinya apa? Ada proses yang harus kita jalani. Bahkan hidup ini pun Allah ngajarin kita berproses. Coba lihat bagaimana seorang bayi dari yang gak bisa apa-apa, bertahap dia mulai ngomong 1-2 patah kata. Awalnya kan gitu aja kan bayi kan? Au. Bayi kan gitu. Lama-lama dia bisa berbalik, tengkurap. Lama-lama dia bisa mengucapkan mama atau bunda atau umi. Lama-lama apa? Dia bisa merangkak. Lama-lama dia bisa berdiri, bisa duduk, bisa jalan, bisa berlari, terus seperti itu. Dan bayi itu adalah contoh paling baik untuk kita melihat begitulah seharusnya kita hidup. Pertama apa bayi itu? Kalau dia gagal, dia berhenti atau enggak? Tidak. Bayi ini lagi ngerangkak, tiba-tiba kejedot mukanya, benjol-benjol. Yang punya anak pasti relate ini. Lagi belajar merangkak, kejedot gitu kan. Benjol, apakah besoknya berhenti merangkak? Makin dicobanya. Naik-naik, tiba-tiba jatuh, apakah dia akan berhenti? Tidak, dia akan makin penasaran. Besok-besok malah makin tinggi naiknya. Itu bayi. Yang pertama mereka tidak pernah takut dengan kegagalan. Yang kedua, nggak pernah pusing sama hidup. Ya, nggak pernah tuh bilang bayi,
Mah besok makan apa gitu. Kira-kira ntar sore lauknya apa nih gitu. Atau outfit dedek hari ini apa. Nggak pernah pusing. Dipakein baju oleh ibunya yang kayak gimana aja. Dipakai oleh dia. Dikasih makan apa aja masuk ke dalam mulutnya. Harusnya kita belajar seperti itu. Hidup itu kita nggak boleh takut gagal. Gagal itu wajar. Bahkan dalam hidup saya nggak ada kalimat gagal. Seorang muslim itu bukan gagal. Berhasil atau belajar. Jadi kalau belum berhasil namanya belajar. Itu ongkos belajar yang harus dia keluarkan. Misalnya dia dakwah, tiba-tiba dakwahnya ditolak. Bukan gagal. Itu ongkos belajar yang harus dia lewati. Emang tiba-tiba bisa teman-teman nih usia 6 tahun tiba-tiba langsung masuk SMP? Bisa nggak kira-kira? Kan nggak bisa, masuk SD dulu. Itu ongkos belajar yang harus kita keluarkan. Ada pengorbanan di situ, ada proses panjang yang harus kita lewati. Justru proses yang panjang itulah yang akan mengajarkan kita, oh ini yang benar. Oh ini yang tepat, oh ini yang harus saya tinggalkan, oh ini yang harus saya hindari. Orang-orang yang tidak melalui proses cenderung tidak siap menghadapi perubahan zaman. Nah orang-orang yang nggak terbiasa berproses pas ada COVID kemarin, kaget pasti. Pasti kaget pas ada COVID kemarin. Sekolah tiba-tiba online ya, senang kalau anak sekolah. Alhamdulillah liburin. Tapi pengusaha, para pekerja kaget. Tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Tetapi bagi mereka yang terbiasa berproses dari kecil, tidak instan, dia tahu harus menjalankan apa dalam hidupnya, dia akan bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti apapun. Termasuk dalam jalan kebaikan ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari anak kecil tadi, kita harus siap berani untuk tidak berhasil lalu mencoba lagi. Enggak apa-apa kita jatuh 10 kali tetapi kita harus coba 11 kali. Enggak apa-apa kita mentok sampai 200 kali tapi kita harus coba lagi 201 kali. Jatuh 5 kali, berdiri 9 kali. Pokoknya percobaannya harus jauh lebih banyak daripada tidak berhasilnya. Dulu tahun 2014, saya pernah di-challenge oleh guru saya. Saya ikut pelatihan namanya Super Camp. Saya pernah di-challenge menjual aqua glass. Aqua glass normalnya harganya berapa? 500 perak. Tapi saya di-challenge oleh guru saya harus jual aqua glass itu 100.000 wajib. Gimana caranya? Pikirkan. Harus jual 100.000. Yang penting jangan nipu. Jangan bilang ini air ajaib atau apa segala macam. Belajar. Dari situ saya jadi belajar banyak hal. Pertama apa? Mental, kejujuran, kesiapan kita menghadapi proses, tidak berhasil dan lain sebagainya. Percobaan pertama saya nggak berhasil. Guru saya bilang, ditawarkan ke berapa orang? Ke 15 orang. Dari 15 orang berapa yang mau ngedengerin? Sekitar 2 atau 3 orang. Oke. Per 15 orang ada 2 sampai 3 orang yang ngedengerin. Berarti untuk dapat 10 orang yang ngedengerin, kita harus ngomong ke berapa orang? Kalau 15 orang, 2 orang yang ngedengerin, berarti untuk dapat 10 orang yang mau ngedengerin, kira-kira butuh berapa banyak kita ngomong? Banyak banget berarti kan? 2 kali 5, 15 kali 5 kurang lebih berarti. Berapa tuh 15 kali 5 tuh? Berapa? 75. Nah segitu berarti kita harus ngomong ke 75 orang supaya dapat 10 orang yang mau ngedengerin. Artinya apa? Kita belajar berproses. Kita belajar kalau belum berhasil, bukan gak berhasilnya yang jadi fokus. Tetapi apa? Perlebar peluang berhasilnya. Kalau kita dalam berproses berbuat baik itu tidak berhasil 2 kali, perlebar peluangnya menjadi 3 kali mencoba. Karena kalau kita berhenti saat itu juga, ya udah, berarti gak ada lagi. Allah tidak menjamin percobaan kita akan berhasil. Tetapi ada garansi kalau kita gak nyoba, pasti gak berhasil. Lebih baik kita mati dalam keadaan mencoba walaupun belum berhasil daripada kita mati dalam keadaan nggak pernah mencoba apapun dalam hidup kita. Pasti nyesel. Kalau antum nyoba berbuat baik, tiba-tiba belum berhasil, ada perasaan puas, coba lagi, penasaran. Tetapi kalau antum nggak pernah nyoba sama sekali, pasti nggak akan dapat apa-apa. Karena nggak ada yang dicoba dalam hidup, tidak berani berproses dalam hidupnya. Coba, seperti bayi. Jatuh tengkurap, coba naik lagi. Yang kedua, jangan pikirin apa-apa. Enjoy aja. Ya memang gelisah ya apalagi kalau kita punya hutang ya kan. Ada tanggungan, ada cicilan dan lain sebagainya, gelisah hati itu. Tetapi dibawa santai saja, jangan terlalu banyak difikirkan. Hidup ini dibawa enjoy, apa omongan orang lain jangan terlalu difikirkan dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang dalam proses kebaikan ini yang paling sering mematahkan kita itu adalah omongan orang lain. Omongannya orang lain, sikapnya orang lain, yang mana ini semua out of our control gitu. Tidak bisa kita kontrol. Apakah kita bisa mengontrol lisannya orang lain? Bisa nggak?
Apakah kita bisa maksa semua orang lain setuju sama kita? Nggak bisa. Kita punya 2 tangan, cukup buat tutup mulut orang? Nggak cukup. Yang nyinyir sama kita, yang julid sama kita, yang meragukan kita, yang nggak percaya sama kita, lebih dari 2. Tangan kita ada berapa? Cuman ada 2. Nggak sanggup tutup mulut orang. Nggak cukup. Tapi 2 tangan kita ini cukup untuk ngelakuin 2 hal. Apa? Yang pertama, tutup telinga. Jangan didengerin, jangan dibales. Tutup aja telinga. Yang kedua apa? Angkat tangan berdoa sama Allah. Minta apa? Kekuatan, minta kemudahan. Agar apa? Sabar menjalani proses yang sedang kita jalani. Kita harus berproses. Dan memang selama proses itu jangan proses terus. Harus ada sesuatu yang bisa kita capai. Inilah namanya goals, tujuan. Nggak mungkin dong orang main bola 1 kali 45 menit atau 2 kali 45 menit cuman mau gocek-gocek doang. Ini saya berproses nih, saya bawa bola terus sampai depan gawang nggak ditendang sama dia. Dibawa balik lagi ke belakang, proses kata dia. Tidak seperti itu, ada progresnya, ada barometer keberhasilannya. Pemain bola apa keberhasilannya? Mencetak gol ke gawang lawan. Dia gocek-gocek, oper sana sini, oper ke samping, oper ke tengah, ada strategi tertentu. Itu namanya bagian dari proses. Nah, ikhtiar terakhirnya adalah ada progres yang dia capai apa? Mencetak gol ke gawang lawan. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Kira-kira apa yang pengen kita capai? Kita pengen jadi manusia yang seperti apa? Nah, untuk membangun progres ini, untuk bisa mendapatkan progres ini, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Ini 3 langkah penting, ini ilmu mahal kalau saya bilang. Karena saya dapat ilmu ini, itu harus bayar jutaan. Tetapi teman-teman dapat ilmu ini gratis, cuman harus beli kopi saja. Ya kan? Free gitu. Nah, saya bagikan ilmu ini hari ini. 3 hal yang bisa mempercepat proses dan membuat teman-teman dapat progres dari proses itu. Jadi nggak cuma proses aja. Ada progresnya, ada yang dicapai, ada yang dihasilkan. Apa? Mungkin 3 hal ini terdengar sangat sederhana, tapi kalau kita praktekkan, kita jabarkan semua hari ini, teman-teman akan dapat insight baru gitu. Oh, seperti itu ternyata. Oke, kita bahas sekarang. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu mah Pancasila ya. Ya apa-apa, biar nggak tegang banget kita. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan progres dalam hidup kita dari proses yang kita jalani itu, kita harus punya yang namanya modal percaya diri. Modal apa? Percaya diri. Nah, penyakit anak muda Indonesia itu paling susah untuk percaya diri. Kalau antum sebagai seorang muslim nggak pede sama apa yang antum lakukan, gimana orang lain mau percaya? Kita nawarin dagangan ke orang lain, ini ada produk coba-coba. Orang lain yang beli, gue males coba-coba. Udah keluar uang, coba-coba lagi produknya. Nggak mau lah orang keluar uang. Paling kalaupun beli, nggak enak lah orang susah misalnya gitu kan. Dia nggak enakan. Kita harus pede, saya punya produk. Alhamdulillah ini produk berkualitas, dari bahan yang berkualitas. Insya Allah terjamin kehalalannya, terjamin toyibnya juga, boleh dicoba. Ini harganya 10.000, tapi kalau beli hari ini 15.000. Itu kan pede namanya, itu mental kita sebagai seorang pejuang gitu. Jangan belum apa-apa, kayaknya kita nggak laku ini. Kalau kita bikin, kalau Youth Move Up ini bikin lini usaha, kayaknya nggak bakal laku ini. Nggak pede sama dirinya sendiri. Gimana mau dapat hasil, kalau proses yang dia jalanin aja, dia nggak percaya sama itu. Jangan berharap orang lain percaya sama kita, kalau kita nggak percaya sama diri kita. Kita harus percaya sama diri kita. Percaya sama apa yang kita perjuangkan. Ikhtiar kita untuk jadi orang soleh, ikhtiar kita berdagang, ikhtiar kita untuk bekerja. Kita harus believe sama diri kita sendiri. Kalau kita percaya sama diri kita, itu orang lain yang melihat kita akan terbawa suasananya. Percaya juga. Ya tapi kalau kita ragu-ragu ya kan, kalau ketemu orang nunduk-nunduk, nggak berani presentasi, nggak berani menyampaikan program kerjanya apa, insya Allah semua proposalnya akan ditolak gitu. Karena tidak meyakinkan. Karena manusia itu nggak bohong, mereka akan mencari yang namanya benefit. Kalau kita mempresentasikan sesuatu, orang akan merasa, gue dapat apa dari sini? Kalau dia nggak dapat apa-apa, ya mohon maaf, saya nggak akan mau membantu gitu. Walaupun ada beberapa orang yang sudah sultan mungkin gitu ya, udah nggak apa-apa, antum gak usah banyak presentasi ini, ambil semua ya. Ada juga yang begitu, yang dermawan seperti itu. Tapi bagaimanapun kebanyakan, tetap kita butuh percaya diri untuk meyakinkan orang lain. Ini penyakit mengakar. Bahkan dari kecil penyakit ini mengakar sekali. Kita dilatih untuk tidak pede, dilatih untuk tidak pede. Kita dulu masih kecil ya, lagi gambar-gambar gitu ya. Orang tuanya meragukan, gambar apa sih? Jelek banget misalnya kan. Atau anaknya lagi mencoba sesuatu, jangan dicoba-coba segala macam, dilarang. Padahal anak-anak atau pemuda-pemuda itu nggak bisa dilarang.
Jadi pemuda itu ketika mencoba sesuatu bukan dilarang tapi apa? Diarahkan. Jangan diberhentikan tapi diarahkan begini yang benar. Nggak apa-apa anak coret-coret. Masya Allah lukisannya bagus banget walaupun abstrak ya. Bilang aja bagus. Di situ dia terbangun percaya dirinya untuk mencoba sesuatu. Tapi kita nggak dipatahkan dari kecil. Jangan lari. Jangan gambar-gambar. Jangan coret-coret tembok. Jangan gambar yang nggak jelas. Jangan ini, jangan itu. Jangan semuanya jangan. Boleh ngomong jangan tetapi kita harus tawarkan alternatifnya. Misal, jangan coret-coret tembok ya nak. Ini kalau mau coret di buku gambar. Ada alternatifnya. Penasarannya nggak dipatahkan, tapi diarahkan ke tempat yang benar. Jadi jangan dipatahkan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Sampai gede jadi orang yang tidak pede. Akhirnya ketika ada percobaan acara-acara seperti ini, siapa yang mau jadi MC? Dia aja Kang. Dia aja Kang, nunjuk orang. Bukannya menawarkan diri, pede mencoba. Ini kan pengalaman ini. Pengalaman berproses, tapi enggak nunjuk orang, dia aja Kang. Wah dia Masya Allah. Kalau dia Masya Allah berarti antum innalillah. Kan gitu. Kan antum kan nawarin orang lain ini. Jangan nawarin orang lain. Kalau ada peluang-peluang belajar, coba. Saya jadi MC Kang. Saya yang jadi dokumentasi Kang. Saya yang ngaji, saya yang doa, saya yang bawa ini, bawa itu. Pengalaman. Di sini ada angkatan 90-an. Saya kan 90-an, biar relate loh. 90-an ya. Si ibu, bunda. Ada yang 90-an, Kang Sofian berapa? Nah, seangkatan lah. Di era-era kami ini dulu, ya sampai sekarang masih ada bukunya. Ada namanya buku Sinar Dunia, Sidu. Nah, di buku Sidu itu, zaman dulu, kalau sekarang saya kayaknya belum lihat lagi. Kalau zaman dulu di buku Sidu itu, di bawahnya selalu ada quotes. Ada kalimat-kalimat bijak dari pepatah-pepatah, ya kan? Ada satu kalimat yang dari SD sampai sekarang terngiang di otak saya. Dulu saya belum paham maknanya apa, sekarang baru ngerti, oh ini maksudnya. Apa kalimatnya? Experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Dan untuk dapat pengalaman itu kita harus berani mencoba, pede. Kalau ada disuruh jadi MC, bilangnya apa? Takut salah. Kalau antum takut salah, kapan antum belajarnya? Justru coba salah, itulah yang membuat kita jadi tahu, oh ini salahnya saya. Sehingga nanti kalau ada event lebih besar lagi, kita jadi nggak terulang lagi kesalahannya. Gak berani, takut salah dan lain sebagainya. Justru antum harus salah, mumpung masih muda. Harus salah, harus belum berhasil. Pas nanti masa tua, udah punya keluarga, udah punya anak. Nggak lagi ngajak keluarganya untuk berbuat yang salah-salah lagi gitu. Karena sudah dihabiskan semua kesalahannya di masa muda. Kesalahan bukan maksiat ya. Maksudnya kesalahannya itu dalam mencoba sesuatu. Kesalahan dalam bisnis mungkin, dia salah ambil keputusan. Atau salah lagi nge-MC, salah lagi mengambil sambutan dan lain sebagainya. Maka dia harus pede. Dan kenapa kita nggak pede? Karena terbiasa merespon apa yang nggak bisa kita kontrol. Apa ucapan orang lain? Coba deh di masa-masa sekolah kita dulu. Kalau disuruh maju ke depan kelas, kita udah pede nih. Maju kita, terus salah. Tiba-tiba respon teman-teman kita ngapain? Nyorakin kan? Kalau tahu gitu nggak usah maju ente. So bener ente. Nah ucapan-ucapan yang seperti ini kalau kita ambil ke dalam hati, akan membuat kita nggak pede. Nggak pede lagi. Padahal justru kesalahan kita itu, sorakannya orang lain itu, itulah yang membuat kita kapasitasnya sedikit lebih unggul dibanding mereka. Bukankah orang-orang hebat itu selalu disorakin? Siapapun dia. Rasulullah disorakin nggak? Rasulullah itu disorakin. Nggak cuma disorakin, diejekin, dilempari batu, dihinakan, diusir. Itu Rasulullah. Pemain bola hebat siapa sih? Ronaldo sama Messi diejek nggak? Diejek, ada hatersnya. Yang pendukung Messi bilang, nih lihat Messi, ada 7 balon d'Or-nya gitu kan. Mana Ronaldo? Yang Ronaldo bilang apa? Nih lihat Ronaldo, terbukti di semua liga. Liga Italia bisa nyetak gol banyak, Liga Inggris bisa, Liga Spanyol bisa. Mana Messi? Liga Prancis saja nyetak gol sedikit banget gitu kan. Nggak bisa nyetak gol. Saling dibandingin terus. Tetapi mereka orang hebat, tapi yang nyinyir memang banyak. Ada aja, nah sama kayak antum ketika di depan kelas, ketika nge-MC, ada yang nyorakin, ada yang bilang, tuh gitu jangan ente MC-nya, gugup ente. Jangan ente yang ngaji, nggak bener ente. Itulah yang membuat ente berbeda sama mereka. Ente belajar memanage diri untuk menerima kritik. Tahu, oh ternyata saya ada yang kurang tepat. Oh tahu ini dan itu. Dapat pengalaman. Modalnya percaya. Kalau ente nggak pede, nggak ada progresnya. Sepanjang hidup antum akan berproses saja. Tidak pernah ada progresnya. Sayang itu hidupnya, waktunya akan habis. Maka yang pertama apa modalnya? Percaya diri. Ambil semua kesempatan, pede sama diri kita, berani untuk melakukan sesuatu yang baru, berani beradaptasi.
Nah, modal kedua untuk mendapatkan progres dari proses yang kita jalani itu adalah big dream. Apa? Big dream. Apa itu big dream? Mimpi mimpi besar. Jangan kok ketawa. Ini pikirnya kemana-mana udah nih. Mimpi besar. Artinya apa? Dia punya target yang besar dalam hidupnya. Kenapa targetnya harus besar? Kalau target kita 10, kalau terpeleset dia kemana? Ke 9. Kalau terpeleset dia kemana? Ke 8. Tapi kalau dari awal target kita cuma 5, kalau kepeleset jadinya kemana? Ke 4, ke 3. Kata Bung Karno apa? Bermimpilah setinggi langit, kalau engkau tidak berhasil, engkau akan jatuh di antara para bintang. Masih tinggi-tinggi juga. Maka kita mimpinya harus tinggi. Ada lagunya Adeira itu, yang bagus banget liriknya. Jadi, apa ya, kalau antum pernah dengar di Instagram viral itu. Yang bila ingin hidup damai di dunia, bahagia dengan apa yang kau punya. Itu ada liriknya bilang, impianmu terbangkanlah tinggi, tapi tetap injakkan kaki di bumi. Artinya apa? Kita harus punya mimpi tinggi, tapi humble. Tetap rendah hati. Tapi mimpi harus besar. Jangan nanggung. Saya mah yang penting, ya ikut aja lah. Gimana Bang Sopian aja. Gak punya mimpi dalam hidupnya. Harus punya mimpi. Ini Youth Move Up mau dibawa kemana? Mau ngebangun apa? Mau ngebangun rumah Quran gratis kah? Mau ngebangun pesantren duafa kah? Mau ngebangun apa kira-kira? Mau bangun pesantren untuk 1000 anak yatim kah? Mimpinya harus besar. Jangan pikirin duitnya dari mana, siapa yang mau nyumbang, siapa yang mau bangun. Jangan, belakangan. Mimpi itu gratis. Kalau bermimpi yang gratis aja kita nggak berani, bagaimana kalau kita disuruh ngelakuin sesuatu yang mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, tiba-tiba disuruh jihad di jalan Allah, mikir kita 10 kali. Ayo jihad perang. Ntar dulu ya. Instagram belum di lockout. Ini Instagram belum di lockout, ntar dulu gitu. Mikirnya berpuluh-puluh kali. Kenapa? Karena tidak punya mimpi besar dalam hidupnya. Mimpi besar inilah yang membuat, apa ya, kita jadi berapi-api untuk meraihnya. Kita akan berpikir, Masya Allah. Walaupun bukan saya yang mencapai, nggak apa-apa, kita yang bermimpi. Nanti siapa yang mencapai? Mungkin anak kita. Mungkin cucu kita. Mungkin cicit-cicit kita. Nggak apa-apa. Tapi mimpinya dimulai dari kita. Para ulama mengatakan al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muttabi'. Apa? Al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muttabi'. Keutamaan itu diuntukkan bagi mereka yang memulai walaupun yang mengikuti jauh lebih baik. Paham maksudnya? Perintis itu selalu lebih utama di sisi Allah walaupun nanti pengikutnya jauh lebih baik. Jadi kita memulai saja. Kita mulai mimpi besar kita apa? Punya mimpi yang besar. Jangan ketika ditanya, apa mimpi ente dalam hidup? Yang penting muda foya-foya gitu ya. Apa namanya? Muda apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu namanya halu. Namanya apa? Halu. Alias apa? Denial, mimpi gitu ya, mustahil. Nggak bisa seperti itu. Kita harus punya mimpi yang besar. Makanya saya selalu men-challenge murid-murid saya, itu saya suka panggil, maju ente, ane bilang kan. Coba sebutin 10 mimpi ente 10 tahun ke depan apa? Apa ya bang, nggak tahu katanya. Lah ente aja nggak tahu mau jadi apa? Padahal apa hadisnya? Innallaha inda zonni abdi bi, kata Rasulullah. Jadi Allah itu sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka kepada Allah, kita akan jadi orang yang punya rumah tahfiz, Allah akan bantu kita untuk mencapai itu. Tetapi kalau kita ditanya mau jadi apa, A, I, U, E, O, malah huruf vokal dikeluarin semua ya. Kayak anak baru belajar, bingung hidupnya apa. Kita harus punya mimpi yang besar. Ini wajib bagi kita. Supaya apa? Ada progres dalam hidup kita. Apa yang pengen antum capai itu apa? Keluarga antum tuh mau dibawa kemana? Diri antum itu loh mau dibawa kemana? Saya ini perantau, akhi. Saya itu meninggalkan kampung halaman saya dari tahun 2007. Saat saya masih kelas 7 SMP. Saat saya masih kelas 1 SMP, 7 MTS. Udah pergi dari kampung halaman. Pergi ke Kuningan, Jawa Barat, belajar di pesantren, nggak punya keluarga sama sekali di sana. 6 tahun di Kuningan, setahun di Bandung, terus pindah ke Jakarta dari tahun 2014. Semuanya merantau. Bahkan pertama kali pindah ke Jakarta, saya nggak bawa uang sepeser pun. Bener-bener nggak bawa uang sepeser pun. Pernah terlanjur sok kuat lagi saat itu, bilang ke orang tua, jangan dikirim lagi pak, gitu. Tapi nggak pegang uang sepeser pun. Tapi apakah menyerah? Enggak. Awal-awal di Jakarta semua saya jualin. Palu gada namanya. Apa lu mau? Gua ada. Mau apa? Pin. Bikinin nama saya.
Mau apa, catering apa, saya carikan semua. Berjuang, survive. Punya mimpi yang besar. Kenapa saya mau capek-capek seperti itu, mau berkorban. Bahkan saya pernah minum air mineral itu yang berapa liter tuh namanya yang segini tuh? 5 liter itu. 2 hari nggak ganti-ganti. Artinya apa? Saking iritnya. Satu kos berdua nggak punya uang semua. Kalau di warteg bilangnya apa? Ingat banget saya, Bu, banyakin nasinya. Beli lauk telur sama sayur minta banyakin kuahnya, nasinya minta banyak. 8.000 cuman. Makan berdua. 2 hari teman-teman. Air tuh nggak ganti-ganti. Pernah minum air keran. Kenapa rela bercapek-capek seperti itu, berkorban seperti itu? Karena sejak awal saya udah diajarin oleh guru saya, lihat ujungnya. Lihat garis finishnya. Apa garis finish yang pengen saya capai? Mimpi-mimpi saya. Saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen A, B, C. Sehingga prosesnya semua saya nikmati. Perihnya dinikmati, bahagianya dinikmati. Dan ini semua nggak akan tercapai kalau kita nggak punya mimpi, goals. Pengen jadi seperti apa? Ayo pemuda Jambi, teman-teman, ini kan harapannya. Bukan penerus teman-teman, tapi apa? Pembaharu. Saya paling nggak suka menggunakan kata penerus. Karena apa yang mau diteruskan? Ya kan? Apa yang mau diteruskan? Tapi kita harus menjadi mujaddid, pembaharu. Kita perbaharui. Antum nih harapannya semua anak-anak muda di sini. Antum bikin. Apa mimpi antum untuk kota ini apa? Apakah antum punya mimpi nanti 10 tahun yang akan datang, banyak orang nongkrong di taman ini, semuanya baca Quran misalnya. Atau antum punya mimpi masjid jadi makmur. Antum punya mimpi setiap hari Minggu kita ada mabit misalnya. Antum punya mimpi banyak rumah tahfiz di Jambi. Akan dakwah akan makin masif gitu ya. Mimpinya itu harus besar. Supaya apa? Kita siap untuk berkorban dengan besar pula. Nah, maka kita harus berlatih untuk punya mimpi besar. Apa ciri-ciri mimpi itu besar? Mimpi yang kalau kita sampaikan ke orang lain itu ragu sama kita. Itu namanya mimpi kita besar. Kalau ada yang bilang mimpi ente kebesaran, bilang sama dia, bukan mimpi saya yang terlalu besar, mimpi ente yang terlalu kecil. Nah kan gitu. Sesekali savage boleh ya. Kalau dia bilang mimpi ente nggak masuk akal, mohon maaf akhi, bukan mimpi aneh yang nggak masuk akal, tapi akal ente yang belum masuk. Kan gitu, dibolak-balik saja, jadi nggak usah diambil hati. Kalau ada orang bilang mimpi ente itu kebesaran, nggak usah apaan sih, apa baper, sedih dan lain sebagainya. Muslim tuh harus tangguh. Diejek, dicaci, dibilang ini, biarin, balikin aja, bercandain aja. Mimpi aneh nggak terlalu besar, ente yang kekecilan mungkin, kan gitu. Kita harus berani untuk bermimpi besar. Orang lain pasti ragu, mustahil, nggak mungkin, ketinggian apa, doain aja, biarin aja. Iya. Jangan dibales karena orang nggak akan percaya sampai antum nunjukin hasilnya. Orang itu nggak pernah peduli sama proses yang antum jalanin. Coba lihat, kalau ketemu orang-orang luar biasa, apa yang ada di ucapan orang-orang itu? Enak ya jadi dia, enaknya doang yang dilihat. Dia nggak lihat tuh pengorbanannya, ruginya, diejek orangnya, jatuh bangunnya, kolapsnya, apanya, nggak pernah dia lihat. Yang dia lihat apa? Enaknya jadi dia. Enak kalau sudah berhasil. Tapi prosesnya ini, apakah siap kita jalani? Belum tentu semuanya siap. Nah, makanya kita harus punya big dream. Mimpinya harus besar. Biar apa? Biar semua proses yang kita jalani ini ada progresnya. Ada hasilnya. Ada achieve yang bisa kita raih dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak punya mimpi, insya Allah dalam hidup kita proses terus. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, untuk bisa berprogres itu adalah yang pertama tadi apa? Mimpi besar. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi percaya diri. Yang kedua mimpi besar. Yang ketiga adalah perbaiki output, perbaiki input. Jadi perbaiki apa yang masuk ke dalam diri kita. Dimulai dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam diri kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini penting banget. Ini mungkin baru pertama kali teman-teman dengarkan gitu ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang apa yang harus dimakan oleh manusia. Ketika Allah berbicara kepada seluruh manusia, apa ayatnya dalam Quran surat Al-Baqarah juz kedua itu? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ketika Allah berbicara ke banyak orang, ke seluruh manusia, mau muslim mau non muslim, Allah bilang apa? Wahai seluruh manusia, makanlah oleh kalian makan makanan yang halal dan juga thayyib, baik. Tapi lihat ketika Allah berbicara kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kalimat halalnya jadi hilang. Karena pelajarannya seorang muslim, halal haram itu sudah selesai mutlak.
Jangan diperdebatkan lagi halal haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi nggak perlu lagi diperdebat-debatkan. Kalau sudah haram, ya haram. Halal ya halal. Kalau untuk manusia, Allah masih bilang halalan thayyibah. Karena mungkin ada non-muslim yang belum ngerti halal haram. Tetapi untuk muslim, Allah tekankan apa? Kulu min thayyibat. Makan yang baik-baik. Kalau halal udah beres pekerjaannya. Udah selesai seorang muslim. Karena bagi seorang muslim itu kadang-kadang makanan dia halal, tapi nggak thayyib. Nggak baik. Nggak baik dalam segi apa? Mungkin nggak baik bagi kesehatan dirinya, nggak baik bagi dakwahnya, nggak baik dari segi mendapatkan makanan itu tadi. Makanya inputnya harus baik. Pastikan apa yang masuk ke dalam perut kita itu dihasilkan dari jerih payah yang halal. Itu pertama dari segi makanan. Kedua, apa yang kita tonton. Hati-hati anak muda. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, hati-hati. Karena otak manusia itu terbagi menjadi dua. Pertama, otak kanan, otak kiri bukan ya. Pertama otak sadar, yang kedua otak tidak sadar. Ada yang ketiga nggak punya otak. Enggak ya, semua orang punya otak. Otak sadar, otak tidak sadar. Dan manusia hidupnya 66% dipengaruhi oleh otak tidak sadar. Otak sadar itu adalah otak yang bekerja dengan sesuatu yang sifatnya sadar. Contoh, antum disuruh terjun dari jurang mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Penolakan itu otak sadar yang bekerja. Enak mengontrolnya karena kita ngerti mana yang benar, mana yang salah. Sayangnya lebih dari 60% hidup kita diatur oleh otak tidak sadar. Otak tidak sadar, kita nggak sadar, kita nggak ngerti. Contohnya apa? Mohon maaf, di Jakarta itu anak-anak kecil usia SD, Kang. Usia SD itu kalau berantem sesama temennya, itu yang keluar dari mulutnya kata-kata kasar semua. Hewan-hewan keluar semua tuh. Wah, kalimatnya nggak benar semua. Saya nggak perlu sebut lah, takut antum merasa aneh sedang saya marahin gitu ya. Kalimat kasar keluar semua. Pertanyaan saya, apakah gurunya mengajarkan seperti itu? Kan enggak. Apakah orang tuanya secara sadar bilang, anakku kalau kamu berantem sama orang, hina dia. Caci maki dia. Apakah seperti itu? Kan enggak. Tetapi apa? Dia belajar itu tanpa disadari. Mungkin dia ngelihat orang tuanya lagi berantem suami istri, bapak ibu dengan kalimat-kalimat kasar. Dia mungkin lagi main HP aja, tapi bapaknya berantem di kamar sama ibunya ngomong kasar. Masuk ke otak tidak sadarnya dia. Atau dia ngelihat di TV, ngelihat di YouTube, akun-akun atau konten kreator yang kalau ngomong mohon maaf anjing atau apa segala macam ditonton terus sama dia. Hati dia bilang, oh saya nggak akan nyontoh ini. Tapi antum nonton. Otak antum bekerja menangkap itu. Suatu ketika antum kesandung akan otomatis keluar dari mulut antum. Kenapa? Otak tidak sadar yang bekerja. Hati-hati. Antum pernah nggak sih merasa padahal antum nggak pernah ngapalin lagu itu. Nggak pernah ngapalin lagu itu. Nggak pernah secara sadar buka YouTube dihafalin lagunya, nggak pernah. Tapi pas disetel, di angkot, di mall, mulut bersenandung, ikut nyanyi juga. Pernah nggak? Kok bisa? Padahal nggak ngapal loh. Kenapa? Karena otak tidak sadarnya yang bekerja. Maka hati-hati, dijaga inputnya. Supaya apa? Outputnya positif. Makanya anak Indonesia ini galau aja hidupnya kan. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit patah hati. Gampang banget hatinya patah gitu ya. Patah hati, baper, gelisah, sempit. Kenapa? Dari kecil diajarinnya seperti itu. Meletus balon hijau. Hatiku sangat. Hah? Dari kecil diajarin kehilangan balon yang cuma 500 perak itu. Hati kita kacau. Gelisah hatinya. Dari kecil diajarin. Hatiku sangat kacau. Kehilangan balon loh. Hatinya kacau. Sampai besar kehilangan benda duniawi. Kacau terus hatinya. Kita lagi naik motor ya kan. Al-Quran kita ketinggalan di rumah. Ah udahlah. Gampang. Di kampus juga ada Quran. Inventaris gitu kan. Tapi kalau HP-nya yang ketinggalan. Berasa jantungnya yang ketinggalan. Sejauh apapun putar balik pokoknya. Bang. Bilang ke Abang Maksim kan. Bang balik bang. HP saya ketinggalan bang. Nah, siap nambah ongkos kalau perlu gitu kan. Kenapa? Udah dari kecil diajarin kalau hilang benda duniawi hatinya gelisah. Makanya kita gampang patah hati, gampang galau, gampang jiwanya itu tergoncang, patah dan lain sebagainya. Inputnya jelek. Anak-anak Jepang itu lihat diajarin lagu-lagu anak-anaknya seperti apa. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak. Diajarin punya banyak mimpi.
Kalau di kita diajarin apa? Nyusahin orang tua. Ambilkan bulan bu. Nyusahin. Iya kan? Ambilkan bulan bu, ambil sendiri ya nak. Iya kan, nyusahin lagunya. Kalau di Jepang enggak. Lihat Kapten Tsubasa tahu semua, siapa yang enggak tahu? Lihat loh bagaimana visionernya orang Jepang. Di Kapten Tsubasa itu, mereka itu kartun tahun 2000-an. Tapi mereka Tsubasa itu jadi pemain internasional, pemain paling hebat, masuk Piala Dunia, mimpinya besar. Padahal saat itu negara mereka masih biasa-biasa aja pemain bolanya. Sekarang Jepang menguasai Asia. Jepang, Korea menguasai. Kenapa? Mimpinya besar. Dari kecil anak-anak mudanya dilatih untuk nonton yang mimpinya besar. Tsubasa. Oh, kalau main bola ya seperti Tsubasa ini kalau main bola. Kalau kita apa? Diajak berpikir yang gak rasional. Tendangan si Madun gitu kan. Pokoknya sebelum nendang itu ada apinya apa segala macam. Oke lah, Tsubasa pun gak rasional. Sebelum nendang ngobrol dulu dia. Saya akan tendang ini sejarah. Mikir dulu. Tetapi visioner, ikut Piala Dunia. Apa? Kalau si Madun, pertandingannya di mana? Antar kampung, tarkam, berantem sama orang. Jadi mainnya berantemnya itu. Anak kecil melihat kalau main bola ya seperti si Madun ini. Berantem sama orang. Gitu. Makanya di Indonesia kalau nggak berpukul-pukulan, bukan Indonesia namanya. Sepak bola, wasit dipukul, wasit ditendang, dikejar semua. Makanya untuk jadi wasit di Indonesia itu gajinya besar. Di Indonesia gaji wasit sepak bola itu paling besar se-Asia, bayangin. Gaji wasit. Kalau nggak salah satu pertandingan gaji wasit 25 juta. Kenapa? 5 jutanya untuk dia ngewasit, sisanya untuk berobat. Kenapa? Karena takut dipukulin gitu kan. Dikejar-kejar ya kan. Berpukul-pukulan, gak sportif. Di luar negeri pernah berantem gak? Pernah, tapi mereka sportif. Debat, tanduk-tandukan, habis itu maaf-maafan. Udah, panasnya cuma dalam lapangan doang. Di luar lapangan udah berteman lagi. Tapi di Indonesia, Masya Allah, wasit dikejar pemain lawan dipukuli. Sebillah, olahraga yang harusnya fun, happy, jadi begitu. Kenapa tontonannya ya begitu? Dari kecil kalau main bola ya berantem. Tapi kalau Jepang mungkin gak masuk akal. Tendangan naga, si Wakobayashi kalau mau nangkap bola, ketiang dulu kakinya ya kan. Tapi mimpi mereka besar apa? Piala Dunia. Piala Dunia jauh. Anak kecilnya berpikir, oh kalau main bola ya seperti ini, harus tinggi kayak Tsubasa. Pergi ke Eropa, main bola yang baik. Nah itu. Hebat lagu-lagunya. Kalau kita kan tidak seperti itu gitu kan. Belum lagi kalau lagu-lagu di barat itu kan kadang we are the champion. Kan kita adalah seorang juara gitu. Jadi itu masuk terus, inputnya masuk. Positif pikirannya. Output yang keluar pun akan baik. Percaya dirinya akan tinggi, mimpinya akan besar. Karena apa? Input yang masuk pun sudah benar. Tapi kita kalau dari awal input yang masuk kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat gibah, dan kita seneng banget nonton gibah loh. Seneng banget gibah itu kayak dessert gitu ya. Kayaknya kurang lengkap hidup kalau nggak makan makanan penutup ya gibah itu tadi. Padahal gibah itu kan kayak makan daging bangkai sendiri gitu kan. Kita seneng gitu buka akun gosip ya, tontonin acara-acara artis gitu. Wah ada masalah apa lagi nih si artis Ani. Oh bahkan mungkin kita bisa lebih hafal dari keluarganya sendiri gitu. Ini cerai sama siapa, ada masalah apa, heboh kita. Pokoknya jari kita tuh gatel kalau nggak julid, nggak nyinyir, nggak ngetik, nggak nonton berita gosip. Kayak pahit mulut kalau nggak gosip gitu. Padahal nggak seperti itu. Inputnya harus baik, hindari berita gosip. Berita-berita perceraian, pembunuhan, hindari aja. Nggak usah ditonton. Tonton yang positif-positif aja ya, ceramah, ya motivasi, ya ide bisnis, atau ide pekerjaan apa, skill apa yang bisa kita tambah. Itu Muslim tuh seperti itu. Supaya apa? Output yang keluar dari diri kita juga adalah output yang positif juga. Bukan output yang negatif. Seperti itu. Jadi kita harus mulai membiasakan ngekat gitu ya, apa-apa yang tidak baik dalam hidup kita. Bacaannya bacaan yang positif, tontonannya tontonan yang positif, lagu-lagunya juga lagu-lagu yang positif. Di Indonesia lagunya galau-galau semua. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Wah, lebay banget orang ini, ya kan? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah. Nah, ini orang nggak punya Google Maps ini, ya. Dia tersesat dan nggak tahu jalan pulang. Zaman sekarang bisa Google Maps. Kalaupun HP-nya nggak canggih, bisa pakai GPS, GPS ganggu penduduk sekitar. Tanya, Pak, kalau mau ke sini lewat mana ya, Pak? Nanya, jangan malah nyanyi. Aku tersesat dan tahu arah jalan pulang gitu kan. Lagu-lagu kita tuh Masya Allah semua. Semoga kita bisa jadi orang yang merubah kebiasaan ini semua lah insya Allah. Berproses. Mungkin terlihat masih jauh sekali,
Tapi setidaknya kita punya mimpi untuk ke sana. Kalau nggak kita yang menyelesaikan, mudah-mudahan anak kita. Kalau nggak anak kita, ya cucu kita. Kalau nggak, ya cicit kita. Yang penting kitalah yang memulai perubahan ini dari sekarang. Kita mulai prosesnya, tapi kita harus punya progres. Yang menikmati siapa? Nggak harus kita. Bisa keluarga kita di masa depan nanti insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.